Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirwal Aziz dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika tentang radiasi elektromagnetik. Kita masuk ke pengertiannya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan listrik B yang bersosialisasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Yang kedua, ada konsep elektromagnetik. Di sini ada gambar yang menunjukkan tentang suatu gelombang elektromagnetik yang mengarah ke kanan. Dan rumusnya adalah C sama dengan F per B. Keterangannya adalah C sama dengan kelajuan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa 3 kali 10 8 M per S. F sama dengan kuat medan listrik N per C. B sama dengan kuat medan magnetik Tesla. Yang ketiga itu ada spektrum elektromagnetik. Di sini ada tersedia gambar dan keterangan F sama dengan C per lambda. Keterangannya sama dengan F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik satuannya Hertz. C sama dengan rambat cahaya ruang hampa 3 kali 10 8 M per S. Lambda sama dengan panjang gelombang cahaya satuannya meter. Yang keempat kita masuk ke sifat radiasi. Sifat radiasi itu ada 7 macam. Yang pertama merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling bertegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang kedua, kecepatannya konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10 8 M per S. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak dapat dipantulkan, dibiaskan, intervensi, dan polarisasi. Yang kelima, dapat merambat dalam ruang hampa atau vakum. Yang keenam merupakan gelombang transversal. Yang ketujuh, dapat bersifat sebagai partikel dan memiliki energi yang tergantung pada frekuensi dengan persamaan sebagai berikut. Keterangannya S sama dengan energi foton gelombang elektromagnetik satuannya Joule. H-nya sama dengan tetapan Planck, BB kali 10 34 Joule per second. Selanjutnya ada sumber radiasi. Sumber radiasi yang pertama yaitu gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang ini dipancarkan dari antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver, seperti pada handphone dan radio. Yang kedua, gelombang mikro dihasilkan oleh matahari, tabung diode, magnetron, dan sudah ada alat-alat yang dirakit untuk menghasilkan gelombang mikro ini. Yang ketiga, ada sinar inframerah yang dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Selain itu, dapat juga dihasilkan dari sinar matahari, permukaan yang panas, lampu LED. Sinar inframerah juga dihasilkan dan digunakan pada remote TV. Yang keempat, ada cahaya tampak dihasilkan oleh uraian sinar matahari dan lampu. Yang kelima, ada sinar ultraviolet dihasilkan dari atom-atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi matahari. Sinar ultraviolet dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang badan untuk menghasilkan vitamin D. Selanjutnya ada sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Sinar X juga dapat dihasilkan oleh elektron dengan kecepatan tinggi yang menumpuk logam. Televisi yang masih menggunakan tabung katode juga dapat menghasilkan sinar X. Selanjutnya ada sinar gamma dihasilkan oleh radioaktivitas nuklir atau atom yang tidak dalam reaksi inti. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan berupa sentimeter. Jika jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius seperti mandul atau kanker. Selanjutnya kita masuk ke teknologi digital. Pengertian teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Contoh teknologi yang ada dalam kehidupan manusia tentu saja sangat banyak, seperti handphone yang sedang saya gunakan. Yang kedua ada pengertian analog. Analog merupakan sebutan sebuah sinyal yang membentuk gelombang dan cara kerjanya yaitu berkelanjutan. Sinyal analog ini membawakan informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan sinyal analog ini ada 2, yaitu frekuensi dan amplitude. Umumnya, gelombang yang terdapat dalam sinyal analog memiliki gelombang sinus dengan 3 variabel dasar, yaitu frekuensi, amplitude, dan fase. Next kita masuk ke yang C, pengertian digital. Kata digital berasal dari kata digitus, ya, dari bahasa Yunani, yang berarti jari jemari.
Istilah digital merujuk pada jari-jari tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung, menggambarkan data-data numerik. Yang keempat, pengertian teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara atau gambar dalam bentuk kontinu. Misalnya ketika seorang sedang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, suara yang dikirim melalui jaringan telepon tersebut dilautkan melalui gelombang. Yang kelima, ada pengertian teknologi digital. Teknologi digital pada dasarnya adalah salah satu sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Atau dengan kata lain, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengodaan biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh digital programmer. Contoh-contoh teknologi analog itu yang pertama ada radio analog, remote TV, telepon, speedometer, dan pengukur tekanan. Next kita masuk ke transmisi data. Transmisi data itu ada dua, transmisi data analog dan digital. Yang sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik, proses pengiriman suara. Misalnya pada teknologi telepon yang seperti yang saya bilang, dilakukan melalui gelombang elektromagnetik. Sinyal analog merupakan bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel berkelanjutan atau kontinu. Transmisi data digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh darah atau tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyalnya juga dikembali dengan sinyal diskret. Oke, next kita masuk ke telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional atau saluran tetap. Kelebihannya adalah dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon kabel, yaitu GSM dan CDMA. Perkembangan telepon seluler yang telah kita alami adalah 4 generasi. Generasi pertama 1G, generasi kedua 2G, generasi ketiga 3G, generasi keempat 4G yang sedang kita sudah banyak gunakan lah. Telepon seluler adalah perangkat ini seperti yang saya jelaskan tadi. Sejarah perkembangan telepon seluler memulai beberapa generasi, yaitu dari generasi 1 sampai generasi 4 yang saya sebutkan tadi. Penemu telepon seluler adalah Martin Cooper dan Motorola Corp. Sumber energi dan jenisnya. Oke, kita masuk ke energi dan jenisnya. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga penggunanya dapat cepat dan mudah didapatkan. Sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemari lingkungan. Contoh energi ini adalah matahari, energi panas bumi, energi angin, dan energi air. Yang kedua, energi tak terbarukan adalah sumber energi dari daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya ketersediaan di alam ini terbatas karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Oke, untuk pemanfaatan dari energi sendiri itu ada 4. Untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, keperluan transportasi, dan keperluan komersial. Untuk rumah tangga seperti bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari, kayu bakar dan gas untuk memasak, listrik digunakan untuk penerangan, menyetrika, menyalakan televisi, radio untuk ngecas, dan lain-lain masih banyak. Untuk industri itu baik itu kecil maupun besar, sumber energi dalam proses produksinya kayak memproduksi barang atau lain-lain digunakan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Yang ketiga itu untuk keperluan transportasi, memanfaatkan banyak energi tak terbarukan. Hal ini seperti bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia masih dominan adalah bahan bakar minyak atau BBM. Pengguna sektor BBM transportasi juga menimbulkan beberapa masalah, yaitu menimbulkan pencemaran udara. Yang keempat ada komersial, yaitu seperti sektor-sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan, antara lain LPG, listrik, BBM, dan gas bumi. Oke, pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah sebuah tenaga yang dapat memproduksi tenaga listrik dengan cara mengubah energi menjadi listrik. Contoh kayak PLTN, PLTA, PLT angin, PLTPB, PLTU, PLTS, dan PLTO. Dampak energi ombak, tenaga ombak, dan energi pasang surut.
Pemasangan dan perawatan unit pembangkit listrik tenaga ombak dan pasang surut biasanya menelan biaya yang cukup besar, dan tenaga lingkungan hidup juga terkena imbasnya. Tembok pengolah arus pasang surut mengganggu keseimbangan hayati dan ekosistem lokal. Energi panas bumi, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau biasa disebut energi geothermal, adalah energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi. Nanti planet kita sangat panas dengan estimasi saat ini adalah 5.500 Celcius. Tenaga ini hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Tenaga ini juga tidak berisik dan dapat diandalkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.